Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan trading lagi ya guys pagi hari ini. Oh iya, berhubung karena ini hari Sabtu, jadi banyak market OTC yang pada buka ya. Ini sebenarnya market OTC ini agak berbahaya sedikit sih. Nah tuh, karena pergerakan candlenya itu liar. Jadi mungkin kita akan cari-cari aja dulu market yang bagus. Di sini kayaknya mau downtrend 1 2 3. Cara melihat tren itu ya ini ya. Ini garis MA, garis kuning sama merah ini di tengah. Kalau sudah 4 sampai 5 candle berada di bawah garis MA disertai dengan Bollinger Band yang menuju ke bawah, ini namanya Bollinger Band ini ya, yang ini. Bollinger Band ini. Nah, kalau Bollinger Band-nya nanti menuju ke bawah seperti ini. Terus disertai dengan sudah 4 sampai 5 candle berada di bawah garis MA, berarti itu trennya akan turun. Tetapi kita harus perhatikan area support dan resistennya. Ini berhubung di sini tidak ada support ya. Supportnya jauh, supportnya itu di sini. Ini supportnya. Area pemantulan. Jadi kita tidak apa-apa untuk melakukan follow the trend. Ikuti aja trennya. Ini sudah memenuhi syarat follow the trendnya, kita langsung open sekali. Ini jadi kita mainnya itu kan umur candlenya itu 1 menit di sini. Umur candlenya 1 menit dan waktunya juga 1 menit ini. Jadi nanti ketika waktunya habis dan ini loss ya, mungkin dia ini melakukan koreksi 2 1, kita kompensasi ya. Kompensasi. Ini Bollinger Band-nya tidak curam ya guys. Aduh, tidak curam ke bawah Bollinger Band-nya ini ya. Malah Bollinger Band-nya ini datar begini. Aduh, salah sudah kan. Sudah 4 sampai 5 candle tapi Bollinger Band-nya tidak curam. Kemungkinan kita loss ya. Mudahan dia turun lagi, masih ada waktu. Turun lah. Enggak bisa. Bollinger Band-nya tidak curam ya guys, tidak memenuhi syarat memang untuk follow the trend. Nah, itu sudah. Ini harus kita kompensasi 88.000 sih. Kita cari market yang lain aja. Crypto. Ini mau uptrend ya. Sudah banyak candle ini, sudah 4 sampai 5 candle di atas garis MA. Bollinger Band-nya lagi. Tapi ini kayaknya Bollinger Band-nya mau mengarah ya. Jadi kita opennya itu di detik 60 atau detik 1, detik pergantian candle ya. Karena kita menentukan candle berikutnya itu akan tercipta candle warna apa, itu aja sih. Kalau kita menentukan candle berikutnya akan terbentuk hijau ya, kita opennya open atas. Kalau kita menentukan candle berikutnya tercipta warna merah, kita opennya open bawah. Di sini ini open bawah, ini open atas. Mudahan profit ini ya, karena dia ini trennya lagi naik memang. Ini Bollinger Band-nya sudah mulai ke atas. Sudah 4 sampai 5 candle. 1 2 3 4 5 di atas garis MA ya. 1 2 3 4 5 di atas garis MA.
dan bukan di area resisten. Nah, resistennya itu masih jauh, ini resisten. Kalau sudah di area ini nih harus hati-hati guys, karena itu area pemantulan. Kemungkinan dia ini akan mengejar harga resistennya. Dia akan mengejar sampai sini. Nah, kita profit ya, alhamdulillah. Kompensasi kedua profit, alhamdulillah. Kita mainnya dari 14.000 aja lagi. 14.000. Follow the trend, ikuti trennya. Nah, ini kita sudah lambat ya. Harusnya tadi di detik 01, detik 1, detik 60 kita sudah open posisi ya. Karena kita itu hanya bermain di satu candle. Nih, candle 1 menit, kita mainnya juga 1 menit. Jadi detik satunya itu dibawa sini, pembukaan harga, penutupan harganya detik 60 nya di atas, sehingga terbentuklah candle hijau. Nah, di sini waktunya ya. Jadi setiap detik 60 dia akan lompat, berpindah candle, akan melakukan pembukaan harga baru gitu. Nah, tapi di sini kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena candlenya ini memiliki ekor dari atas ke bawah. Artinya dia sudah naik ke atas tapi didorong ke bawah sehingga menciptakan ekor. Jadi candle berikutnya itu berpotensi untuk turun. Dan juga ini Bollinger Band-nya ini sudah mulai menukik ke bawah ya guys. Jadi ini hati-hati ya. Bollinger Band-nya ini sudah mulai menukik ke bawah ini. Bollinger Band-nya. Kemungkinan di sini akan tercipta candle merah. Kenapa ndak open reversal? Nah, jangan. Masih kemungkinan ya. Bisa jadi ini akan hijau lagi karena trennya memang lagi naik ya. Ini trennya lagi naik, Kalau kita open bawah berarti kita melawan tren. Nah, jadi lebih baik kita tidak usah open posisi. Gitu aja sih. Nah, itu kan merah kan karena ini ekornya itu panjang di atas ekornya. Meskipun trennya lagi naik, dia didorong dari atas ke bawah. Tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dia akan naik lagi. Kenapa? Karena memang trennya lagi naik gitu. Jadi open posisi jangan melawan tren. Open posisinya jangan melawan tren. Kalau tidak mau mengikuti tren, lebih baik jangan open posisi daripada harus open posisinya melawan tren. Saya tadi kan profit di sini. Saya open posisinya open posisi atas. Kenapa saya open posisi atas? Karena trennya lagi naik. Nah, otomatis di tren naik itu yang lebih banyak terbentuk itu ya candle hijau daripada candle merah begitu. Jadi meskipun saya loss, kemungkinan saya lossnya di candle koreksi seperti ini namanya candle koreksi. Jadi hijau dia sendiri merah di situ. Itu namanya candle koreksi. Hanya koreksi aja. Kalau yang merah di sini, ini bukan candle koreksi lagi, ini candle pembalikan. Kemungkinan dia akan menciptakan tren turun lagi. Nah, kemungkinan dia akan mengejar harga ini, harga ini, harga support. Ini namanya support ya. Kalau di bagian atas namanya resisten. Nih, resisten. Jadi biasanya dia itu akan mengejar ini, harga ini. Jadi kita tes ya sekali ya. Detik 59 atau detik 1. Detik 1 posisi. Nah, seperti itu. Kalau kita loss berarti di sini terbentuknya candle hijau. Apa dalam trading itu menang kalah itu sudah biasa. Namanya kita istilahnya kayak orang berdagang. Tidak mungkin setiap hari untung, pasti ada ruginya juga gitu. Satu, dua.
Kenapa kalau menentukan tren itu harus 4 sampai 5 candle berada harus di bawah garis MA? Karena kalau 3 itu tidak cukup ya. 3 tidak cukup untuk menentukan tren, harus 4, minimal 4. Contohnya di sini kan masih 1 2 3, masih 3 berada di bawah garis MA. Bollinger Bandnya juga belum curam ini. Jadi dan ini area support memang. Loss kan? Area support, harusnya kita tidak open posisi di area ini. Nah, loss. Dia naik lagi. Karena baru 1 2 3 baru 3 candle berada di bawah garis MA. Nih, baru 1 2 3 berada di. Jadi belum bisa untuk memastikan bahwa tren itu akan turun. Harus 4. Itu pun 4 disertai dengan Bollinger Bandnya harus curam juga ke bawah. Kalau sudah 4 tapi Bollinger Bandnya belum curam ke bawah, belum bisa juga untuk menentukan tren itu mau turun atau naik. Gitu. Dan juga kalau bisa candle itu tidak memiliki ekor yang berlawanan tren. Contohnya di sini ya, di atas sini. Di sini trennya sudah naik, tetapi ada candle yang punya ekor itu berlawanan tren. Lebih enaknya itu dia punya ekor yang mengikuti tren. Contohnya begini. Trennya lagi naik, dia punya ekor dari bawah ke atas. Artinya dia didorong dari bawah ke atas itu dorongannya kuat. Sementara yang satu ini dia punya ekor di atas. Artinya dorongan dari atas ke bawahnya kuat. Nah, padahal trennya lagi naik. Jadi ya kalau sudah ketemu candle seperti itu ya, yang berlawanan tren, memiliki ekor yang berlawanan tren, lebih baik jangan open posisi. Nah, kenapa ndak open reversal aja? Open bawah aja. Misalnya tadi di sini. Kenapa ndak open bawah di sini? Gimana? Trennya kan lagi naik, masa kita mau melawan tren? Nah, lebih baik jangan open posisi seperti itu. Oke, kita tadi loss jam 14.000, enggak apa-apa. Ini memang area ini kemungkinan akan berbentuk pola lagi, ini resisten. Kemungkinan di sini akan menciptakan resisten lagi, dia turun lagi, terus naik lagi begini. Coba kita kompensasinya. Cuma kita mau lihat dulu apakah akan tertembus ini. Resisten ini kalau tertembus kemungkinan dia akan naik, kalau tidak tertembus kemungkinan dia akan turun. Kita mainnya 35.000 buat kompensasi yang loss tadi ya. Kita mainnya kita bisa atur di sini ya. Mungkin saya mainnya berapa menit ya? Ini 1 menit. Ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Mungkin saya mainnya berapa menit ya? 4 menit kah? Saya mainnya 4 menit ya. Buat kompensasi tadi yang kemungkinan dia akan berbentuk pola seperti itu. Nih. Ya, dia naik, dia turun, dia naik lagi. Nah, begitu. Karena area ini resisten, ini di atas ini resisten ES, ini namanya, ini R resisten, ini namanya support di bagian bawah ini support S, jadi disebut SNR, area support dan resisten. Tapi ini ketembus ya, ketembus tapi belum tentu. Masih banyak waktu, tenang. Jadi kita tadi mainnya di 4 menit ya. Aduh, kayaknya dia mau naik deh trennya nih.
naik kayaknya trennya ini. Dia tembus ya, resisten itu ditembus sama dia. Enggak kuat guys, enggak kuat dia menembus. Karena dia menciptakan ekor lagi. Dia menciptakan ekor dari atas ke bawah lagi. Kemungkinan ya seperti saya bilang tadi, kemungkinan polanya akan sama. Nah, ya turun lagi kan. Mudahan turun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini profit berarti kita sudah profit 2 kali ya. Kita mau follow the trend tapi di situ ada ini resisten. Jadi sebenarnya disarankan itu kalau kita mainnya follow the trend, kita tidak usah main kalau di area-area seperti ini. Tapi saya tes ya untuk memberi contoh kepada teman-teman, itu saya open posisi ayat di situ. Ini kan sebenarnya sudah 1 2 3 sudah 4 sampai 5 candle di atas garis MA, tetapi ini area resisten, ada resisten di sini. Jadi tidak memenuhi syarat untuk follow the trend. Dan Bollinger Band-nya juga ini tidak curam. Jadi kayak gini Bollinger Band-nya. Nah, ini satu menit lagi waktu kita ya. 1 menit lagi di sini. 1 menit lagi. 30 detik lagi. Nah, 30 detik lagi waktu. Nah, kemungkinan sih profit sih ini jauh sekali sudah. Karena seperti saya bilang mungkin dia akan berpola yang sama seperti ini karena biasanya seperti itu. Nah. 10 detik lagi. 9 8. Wah, ini sih pasti profit sudah ini. Kalau sudah seperti ini posisinya, senang sudah kita ini. 1 profit ya. Jadi yang loss tadi kita itu 14.000 sudah kembali. Nah, itu. Mungkin segitu aja dulu untuk contoh kali ini ya. Mungkin saya sesi pagi ini 2 kali open posisi aja. Untuk kasih contoh ya ke teman-teman ya. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.